Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami hingga siang hari ini. Tuhan, di mana kami akan memulai proses belajar mengajar kami, Engkau yang memberkati kami dan Bapak dosen kami. Kami memohon Tuhan, berkati Bapak dosen kami dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada penyaji kelompok yang pertama. Silakan. Seharusnya yang pertama berbicara itu Adolf, Pak. Tetapi dia belum hadir. Adolf belum masuk, Pak. Iya, Pak. Dah, coba hubungi dulu. Siapa yang bisa menghubunginya? Bisa pula belum masuk. Ada nomor sama kalian kan? Tapi ada nih, Jackson sudah ngisi dia. Bentar lagi saya chat Adolf dulu, Pak. Sudah ngisi absen, tapi orangnya nggak ada. Ada Bastian Mardung kan? Oh, laptopnya Adolf lagi bermasalah, Pak. Katanya sebentar lagi dia akan masuk, Pak. Oh gitu.
Si Rafli ada ya, si Rafli? Belum ada Rafli ya? Belum, Pak. Si Tasya juga? Tasya udah, Pak. Tasya sudah, kenapa nggak isi absen online dong? Bisa, Pak. Udah saya coba dari tadi. Katanya filenya bermasalah. Filenya bermasalah ya? Udah saya coba dari tadi, Pak. Nggak bisa. Ini link yang kau pakai yang mana linknya? Yang minggu lalu? Yang link absennya yang minggu lalu Bapak kirim link absennya, Pak. Oh iya, minggu lalu ya. Halo Rafli. Rafli. Iya Pak, saya Kenapa belum ngisi absen online dong? kesusahan jaringan tadi Pak, soalnya di sini daerah laut Pak. Coba isi lagi lah, supaya jangan absen dulu. Apa itu Pak? Isi lagi, supaya jangan absen nanti kamu. Baik Pak, segera Pak. Udah bisa dong? Saya baru bisa login kan Pak, tapi Oh iya. presentasinya Pak, saya tidak bisa pakai laptop Pak. Kemudian saya juga tidak punya Kirim PowerPoint. aja, Maka pun kirim ke kawan ya. Siapa kawanmu yang sini pakai laptop? Ada yang pakai laptop di sini? Saya juga tidak memiliki PowerPoint Pak. Apakah bisa dari sajian saja Pak? Baik. Ini kan wajib, PowerPoint-nya kan wajib ini. Gimana PowerPoint itu mungkin? Saya memang belum selesai membuatnya Pak. Oh gitu. Nah, udahlah. Untuk kali ini bisa deh. Minggu-minggu berikutnya nggak boleh ya. Silakan lah, sampaikan. Kalau enggak yang word-nya itu lah ya, word-nya. Kau jelaskan. Tapi jangan dibaca ya, tapi dijelaskan. Enggak. HP ku pun bermasalah Bang. Nggak bisa. Oke Pak. Udah bisa dimulai Pak? Udah, kan udah berdua kan ya. Oke Pak, oke. Oke, baiklah teman-teman, selamat siang semuanya, selamat siang Bapak dosen. Kita akan memulai kuliah kita akan membahas sajian dari kelompok 1. Yang pertama dari saya, dengan judul Tuhan Allah Israel dan Allah bangsa-bangsa sekitarnya. Mesir, Mesopotamia, Babilonia, Persia, Asyur, Kanaan, Filistin, dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan.
Yang pertama itu saya mengungkapkan bahwa pentingnya nama dalam ungkapan Ibrani. Dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani adalah bahasa asli Perjanjian Lama. Jadi saya mengungkapkan terlebih dahulu pentingnya nama dalam ungkapan Ibrani. Nah, nama ini udah menjadi suatu yang tidak asing lagi bagi kehidupan manusia. Dalam karyanya, Merrill Unger menyatakan bahwa adanya sebuah nama adalah untuk membedakan objek dan mulanya untuk mengungkapkan kesan khusus akan objek tersebut yang dibuat oleh seseorang atau hubungannya dengan seseorang. Penting nama dalam dunia Ibrani bukan hanya untuk membedakan gelar Tuhan atau manusia, tetapi juga memiliki pengertian yang lebih luas. Nah, pertama, teman-teman, nama berhubungan dengan personalitas. Nah, terdapat dalam Mazmur 5 ayat 2 dan pasal 7 ayat 18 dikatakan mengetahui nama itu adalah mengetahui esensi orang tersebut. Nah, jadi yang pertama tadi nama berhubungan dengan personalitas. Nah, kedua, nama berhubungan dengan otoritas. Nah, contohnya dalam Yesaya ayat 1 dikatakanlah sebutan istri. Nah, dinamai istri. Nah, ini menggambarkan seseorang memberikan sebuah nama menunjukkan otoritasnya. Berhubungan dengan otoritas adalah seperti perlindungan atau pemeliharaan yang diberikan oleh pemberi nama. Nah, yang ketiga, teman-teman, nama berhubungan dengan reputasi. Nama dapat terkenal secara positif dan negatif, dapat dipuji atau bahkan dihujat. Nah, ini adalah perkembangan persamaan atau pertalian antara pribadi dan namanya. Nah, maksudnya adalah orang bisa dikenal ya pasti terutama karena namanya dia dikenal gitu. Pribadinya, karakternya. Nah, jadi itu adalah yang mau saya kenalkan terlebih dahulu akan tentang pentingnya nama dalam ungkapan Ibrani. Nah, kita masuk 2.2 Tuhan Allah Israel. Nah, disebutkan bahwa Tuhan Allah itu hal yang paling penting dalam Perjanjian Lama. Allah bangsa Israel itu adalah Allah yang dikenal sepanjang sejarah bangsa Israel. Jadi Allah dipuja oleh bangsa Israel, Allah yang dikenal dari nenek moyang mereka, yang disebutkan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, karena dia telah memilih Israel sebagai umatnya dalam perjanjiannya yang kudus, seperti dalam Keluaran 20 ayat 2, dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Menyaksikan bahwa Allah mengantar Israel keluar dari Mesir. Nah, di sini juga sudah termasuk bagian dari Allah memilih bangsa Israel, bangsa pilihannya, dan Israel juga merasakan bahwa Allah memang menyertai mereka. Jadi Tuhan Allah dalam bangsa Israel itu ada berbagai nama. Yang pertama Allah Yahweh atau YHWH dalam bahasa Ibrani. Jadi nama diri Allah ini ada terdiri dari 4 huruf YHWH dan sering disebutkan dalam kisah Perjanjian Lama. Tetapi ketika kita telusuri sejarah mereka juga dalam tradisi mereka, ternyata nama YHWH atau Yahweh ini seperti pantang, tidak boleh disebutkan begitu kan. Jadi saya juga mencantumkan di dalam itu ada Adonai, sebenarnya sebutan lain dari Yahweh tadi karena tidak boleh disebutkan. Nah, dan juga ada Allah Elohim, El. Jadi bangsa Israel juga mengenal Allah dengan Allah El. El itu biasanya
nama atau istilah menyebutkan Tuhan, tetapi biasa itu ada kepanjangannya lagi dari L itu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu siapa gitu. Jadi bangsa Israel mengenal Tuhan Allah karena mereka sudah merasakan apa yang mereka terima dari Tuhan Allah itu benar-benar nyata. Jadi mereka menamai Tuhan itu sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Nah begitu, misalnya El Shaddai yang artinya Allah yang maha perkasa, kuasa. Jadi memang mereka merasakan bahwa itu Allah pencipta yang berkuasa. Jadi juga disebutkan ada Elyon, Allah yang maha tinggi. Ada El Roy, Allah yang melihat. Nah, misalnya begitulah, kan banyak nama yang mereka sebutkan untuk Allah itu karena sesuai dengan apa yang mereka rasakan, begitu kehadiran Allah bagi mereka. Jadi kalau mereka merasakan Allah itu baik, disebutkanlah Allah baik dalam bahasa mereka, begitu. Dan itu memang tercatat dalam sejarah bangsa Israel, banyak nama yang sudah diperuntukkan kepada Tuhan Allah, begitu. Lalu yang selanjutnya kita masuk Allah bagi bangsa-bangsa sekitar Israel. Saya di sini langsung merangkumkan berbagai wilayah, begitu ya. Saya memakai koma, misalnya Sumeria, Semit, Mesopotamia, Babilonia, karena saya mendapat informasi pun seperti dari buku, dari artikel, itu wilayahnya juga ada wilayah yang sama gitu ketuhanannya atau mengenal nama Tuhannya gitu. Jadi saya juga menggabungkannya saja gitu. Ada yang pertama Inanna atau Ishtar, itu disebutkan Dewi Cinta, Dewi Keindahan, Dewi Seks, hasrat, kesuburan, perang. Nah, jadi ini adalah dalam cakupan wilayah Sumeria, Semit, Mesopotamia, Babilonia. Yang kedua ada Marduk. Marduk merupakan dewa kuno dari Babilonia. Nah, orang-orang Babilonia mempercayainya sebagai perwujudan dari dewa matahari. Menurut mitologi mereka, penciptaan yang dipercayai bangsa Babilonia dan bangsa yang sekitar Babilonia juga sebagaimana yang tertulis bahwa Marduk mendapatkan tugas untuk mengalahkan kekacauan atau chaos. Menurut mitos juga Marduk menciptakan Babilonia. Nah, jadi Marduk ini adalah ilah atau Tuhan bagi mereka yang menciptakan Babilonia dan kerajaannya. Bahkan mereka juga merasakan kehadirannya gitu jadi mereka juga memuja Marduk ini, dan juga tadi dewa Ishtar itu dengan berbagai pemujaan, peribadahan, memberikan persembahan mereka. Banyak lagi yang bisa dilaksanakan ritual-ritual upacara keagamaan mereka itu. Dan juga ada Tamus. Tamus ini juga ilah yang paling kuno, yang dari ilah-ilah Sumeria dan Babel. Nah, mewakili tipe ilah yang mati dan bangkit yang berlaku di wilayah Semit Timur. Fungsi Tamus kebanyakan diambil alih oleh Dewi Ishtar. Tamus seperti Osiris termasuk pahlawan dari zaman awal. Nah, jadi saya memandang juga seperti Tamus ini dan dewa-dewa lainnya, mereka menganggap bahwa mereka adalah benar-benar pahlawan yang ada bersama mereka, bahkan bukan hanya pahlawan tetapi pencipta gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ketiga ini adalah dewa atau ilah bagi mereka, dan
sampai saat ini juga tercatat dalam sejarah kehidupan bangsa mereka. Nah, selanjutnya wilayah Mesir ada Min, Re, yang pertama Min, Re, dan Osiris. Dalam sejarah Mesir ada ilah yang mati dan bangkit kembali, yaitu Min, Re, dan Osiris. Masing-masing dengan caranya sendiri melambangkan prinsip hidup yang senantiasa memperbarui diri. Unsur yang paling menonjol dalam pandangan agama ini yang dianut Mesir itu ialah prinsip dualitas antara hidup dan mati. Prinsip tentang batasan hidup dan mati itu tampak bukan hanya dalam proses alam, melainkan berlaku juga di seluruh kosmos dan dalam kehidupan manusia. Di sini Osiris bukan hanya sebagai hati yang mengasih dalam baka, tapi juga sebagai agen alam baka yang memberikan kehidupan nyata, termasuk tumbuhan, tunas, tanaman, banyak yang terjadi di mereka percaya itu datang dari Osiris gitu. Walaupun ada bencana banjir, itu tetap kita percaya datangnya dari Osiris, karena kehidupan Mesir tidak terlepas waktu itu mereka percaya kepada dewa-dewa seperti Osiris dan sebagainya. Osiris juga dewa yang merangkap sebagai dewa kekacauan, juga lambang dan wakil dari segala yang mati dan kemudian hidup kembali. Nah, Osiris adalah kategori ilah yang mati dan bangkit kembali dalam diri anaknya Horus. Nah, jadi juga dewa-dewa juga di sini saya mendapat informasi bahwa memiliki seperti keturunan gitu ya, dan juga pasti yang keturunannya itu juga dewa dan mereka mempercayainya dan menyembahnya. Seperti yang kedua, Horus. Dia salah satu dewa paling penting dalam agama Mesir kuno. Ia dipuja sejak turun pradinasti hingga masa Yunani dan Romawi. Horus ini adalah putra Isis. Tetapi di lain tradisi, Hathor dianggap sebagai ibunya, bahkan istrinya. Juga ada ketiga, Hathor. Hathor adalah dewi mitologi Mesir kuno. Hathor mempunyai suami yang bernama Horus, yang merupakan pemegang kekuasaan di surga. Hathor dikenal sebagai pemelihara yang baik, oleh karena itu ia ditunjukkan dengan kepala sapi sebagai dewi langit. Di kepalanya terdapat matahari juga yang terletak di antara kedua tanduknya. Itu ada Amon, adalah dewa dalam mitologi Mesir yang biasa disebut Amun-Ra. Berperan sebagai dewa pencipta, ia adalah pelindung kaum miskin dan pusat kesalehan. Namun menciptakan dirinya sendiri tanpa ibu dan ayah, dan selama kerajaan baru di Mesir, ia menjadi dewa besar di Mesir. 5. Isis adalah dewi di Mesir kuno. Dia juga disembah dan di beberapa negara di seluruh dunia Yunani Romawi. Dia dipuja sebagai ibu yang ideal, seorang istri, pelindung alam dan sihir. Dia adalah teman budak orang-orang berdosa, pengrajin kaum tertindas, serta mendengarkan doa orang gadis, bangsawan, dan penguasa. Jadi Isis ini adalah dewi ibu dan dewi kesuburan juga. Dan terakhir, Anubis adalah dewa pelindung dari kematian dan pembawa manusia ke alam baka. Dia biasanya digambarkan sebagai manusia berkepala serigala atau setengah manusia, setengah serigala. Lengkapnya mengenai hampir serupa dengan serigala dan
memegang cambuk di lekuk lengannya. Serigala itu sangat kental dengan ukuran Mesir. Yang selanjutnya kita masuk wilayah Yunani. Kita masuk ke dalam wilayah Asyur, Filistin, Fenisia, dan Kanaan. Pertama ada Baal. Kita sering mendengarnya dalam Perjanjian Lama. Disebut Baal merupakan sebutan untuk dewa-dewa lokal Kanaan. Nah, pada masa kata ini digunakan untuk menyembah Allah. Karena alasan inilah salah satu dari anak Saul disebut Isbaal atau Esbaal. Baal juga mempunyai arti tuan ataupun pemilik, yang merupakan sebutan bagi para dewa-dewi kesuburan yang dianggap berkuasa atas panen, ternak, dan manusia. Nah, dewa-dewi itu dianggap sebagai penampakan dewa Baal di setiap daerah. Jadi Baal ini memang dewa yang paling dikenal dalam atau ilah yang paling dikenal dalam kehidupan sejarah bangsa Israel dan sekitarnya dalam Perjanjian Lama. Nah, juga ada Asyera, adalah nama dewi penduduk asli tanah Kanaan yang menjamin kesuburan. Lambangnya adalah pohon yang rimbun atau suatu tiang berhala. Asyera dipuja sebagai istri Baal. Selain itu juga diidentifikasikan sebagai ratu dan istri dari dewa Sumeria, dewa tertua di kumpulan dewa-dewa. Juga ada Dagon, nama dewa utama sembahan bangsa Filistin. Secara umum Dagon lebih dikenal dengan nama Dagan. Nah, juga mereka menyembahnya dalam suatu kuil di Asdod dan Gaza. Dalam kitab 1 Samuel diceritakan bahwa dalam kuil tersebut tabut perjanjian yang dicuri oleh orang Filistin diletakkan bersama dengan patung Dagon. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, terlihat Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua tangannya terpenggal dan hanya badan Dagon saja yang tinggal. Dagon digambarkan sebagai ayah Baal. Dia merupakan ilah cuaca yang merangkap ilah-ilah kesuburan. Nah, juga ada ilah Anat Astarte. Anat ini merupakan dewi terpenting yang dilukiskan sebagai adik Baal yang membalaskan kematian Baal atas Mod. Dia adalah dewi yang sangat ganas dan dewi perang. Anat diidentikan dengan dewi Yunani, Athena. Dia juga disembah di Mesir, dan ada beberapa nama tempat di Kanaan seperti Bet Anat, Anatot, yang menjadi bahan bukti bahwa dia pernah disembah di Kanaan gitu. Nah, juga ada wilayah Aram, ada Hadad adalah ilah badai dan ilah cuaca. Hadad juga disebut Rimon, yaitu penguasa guntur. Besar kemungkinan bahwa kaum Aram membawa nama Hadad waktu mereka masuk dari padang gurun dan waktu mereka menduduki wilayah barat. Hadad sering juga diidentikan dengan ilah penguasa langit. Hadad melebur dengan Baal dan menjadi ilah kesuburan. Nah, dalam kepercayaan terhadap ilah pastinya ada respon dari kesadaran pemuja. Berbagai upaya, ibadah, ritual diberikan kepada yang disembah. Prosedur keagamaan sering dituliskan pada sebuah surat atau kertas, bahkan disebut peninggalan bagi mereka, dan naskah-naskah ritual ini disimpan terutama seperti di dalam kuil, di perpustakaan
yang ada di negara mereka begitu. Jadi ini menjadi dokumen sejarah juga bagi mereka. Lalu tempat pemujaan lainnya seperti kuil-kuil juga disuratkan di dalam naskah tersebut supaya mereka mengenal sejarah bangsa-bangsa mereka, walaupun ada perkembangan maupun perubahan yang terjadi sampai saat ini. Jadi mereka cenderung menyatakan bahwa teologi pokok secara lebih eksplisit daripada tulisan, seperti agama Mesir yang kemudian menjadi sangat penting bagi kerajaan mereka, bahwa tradisi itu penting bagi mereka. Karena pada periode mereka juga disebut teologi itu sangat aktif digunakan. Nah, juga terkait dengan ritual upacara mereka juga doa mengikuti pola umum yang sama seperti nyanyian pujian. Mereka menaikkan doa dan pujian bagi Tuhan yang mereka sembah, tetapi membahasakan dewa yang relevan dengan cara yang lebih pribadi, meminta berkat, bantuan, atau pengampunan atas kesalahan. Lalu terakhir, masuk dalam kesimpulan, dari pemaparan di atas saya menyimpulkan banyak sekali pemahaman tentang setiap bangsa ini atau umat atas teologi tentang Tuhan bagi mereka, siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan itu. Jadi memang sudah teologi Tuhan gitu ya. Ini terkait juga dengan pemberian nama kepada ilah atau Tuhan yang mereka kenal. Jadi bagi bangsa Israel misalnya YHWH, Yahweh, Elohim, Adonai adalah Allah yang benar dan sungguh ada bagi mereka. Dan mereka merasakan itu dalam kehidupannya. Dan juga ada relasi yang dihasilkan antara bangsa Israel dan kepada Allah. Keberadaan mereka terikat kepada panggilan dan kewajibannya sebagai umat percaya. Manusia adalah wakil ciptaannya di bumi. Lalu bangsa-bangsa sekitar Israel seperti Mesir, Mesopotamia, Babilonia, Persia, Aram, Asyur, Kanaan, Filistin, dan sebagainya juga demikian. Memiliki kepercayaan dan pandangan tersendiri. Setiap umat akan memberikan respon atas kepercayaannya seperti melakukan peribadahan, pemujaan, doa, nyanyian, mendirikan tempat suci, dan menuliskan naskah-naskah atau surat-surat kitab suci bagi mereka, dan banyak lagi. Nah, selain itu, berbagi kepercayaan terkhususnya banyaknya nama ilah yang juga tercatat dalam sejarah bangsa masing-masing, bahkan menjadi mendunia dan menjadi ilmu pengetahuan bagi bersama. Nah, demikianlah kiranya apa yang sudah kita ketahui itu menjadi pengetahuan bagi kita bersama, tidak menjadi perpecahan, melainkan sebagai suatu ilmu yang bermanfaat. Mungkin demikianlah Pak sajian dari saya, teman-teman. Saya kembalikan. Terima kasih. Ini materi ini saya lihat belum ada di Google Classroom. Kapan itu dikirim itu? Sebenarnya sudah ada. Di sini sudah Pak. Kapan dikirim? Di sini jam 10:58 sudah terkirim Pak. Memang termasuk terlambat Pak. 10:58. Iya Pak. Belum ada di dalam saya. Yang ada ini si Brema, Useta, Kaban ini ada. Penyanyi di mana ya? Belum ada penyanyinya. Oh, baru satu yang masuk. Jaringan saya. Tapi di sini sudah masuk Pak, sudah terkirim di Google Classroom. Apa yang lain ada? Melihat? Bisa melihat yang lain? Ada di Google Classroom. Sudah masuk Pak.
Saya Ini bisa Pak. ikut, Pak. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk, Pak. Udah, saya nggak ada ini. Oh, kau kirim di apa ya? Oh, kau kirim melalui stream ya? Oke lah, rupanya di lewat stream, bukan classwork. Seharusnya di classwork itu. Oke lah. Penyaji berikutnya siapa? Relita sama si Brena. Siapa duluan menambahkan? Silakan. Saya, Pak. Nah, silakan. Ya, saya akan mencoba menambahi apa yang telah disajikan oleh saudara Adolf tadi. Yang pertama itu Allah bagi bangsa Israel. Allah Israel adalah Allah sejarah. Dia dipuja oleh bangsa Israel karena dia telah memilih Israel menjadi umatnya. Jadi bagi bangsa Israel, Allah ini sangat penting bagi keberlangsungan Israel. Mereka juga menganggap Allah ini sebagai pimpinan. Bisa kita lihat di Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi bangsa Israel sangat menjunjung tinggi Allah ini. Allah Israel merupakan Tuhan. Dialah gambaran Tuhan yang mengasihi Israel. Israel merupakan bangsa yang lemah, terhina, dan tertindas. Dalam proses pembebasan Allah memaksa Firaun melepaskan Israel. Bisa kita lihat di Ulangan 7 ayat 7-8. Karena tadi saudara Adolf telah memaparkan tentang tiga sebutan nama Allah. Yang pertama itu Elohim. Elohim adalah sebuah nama ilahi yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 2 sampai 3. Hanya nama Elohim yang digunakan oleh penulis kitab Perjanjian Lama untuk menyebutkan nama ilahi bagi pribadi yang maha tinggi. Kemudian kita masuk ke nama yang kedua, yaitu Yahweh. Nama Yahweh adalah nama ilahi yang paling banyak ditulis dalam Perjanjian Lama. Nama ini ditulis sebanyak 6.832 kali. Jumlah ini memperlihatkan betapa pentingnya nama Allah dalam kepercayaan umat Israel. Yahweh merupakan penyebutan khusus bangsa Israel kepada Allah. Sesudah zaman Musa, pada kitab Keluaran ayat 6 pasal 6 ayat 3. Nama ini membedakan ibadah bangsa Israel dengan ibadah bangsa lain. Arti nama ini adalah Aku adalah Aku. Di dalam nama itu Allah menyatakan dirinya sebagai sumber segala yang ada. Dan di dalam nama itu Allah bahwa dialah Allah. Dan nama yang ketiga itu adalah Adonai. Istilah Adonai menjelaskan inti kekristenan yang merupakan hubungan antara Allah dan orang yang percaya. Kita masuk ke Allah di sekitar Israel karena tadi saudara Adolf telah memaparkannya, mungkin kita lanjutkan saja. Karena di sajian saya mencantumkan refleksi teologis, kita masuk ke bagian ini. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu adalah Esa. Dalam kitab ini jelas mengatakan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel memiliki Allah yang Esa atau tunggal, yaitu Tuhan atau Yahweh. Dapat juga kita tarik kesimpulan pesan dari ayat ini adalah bahwa Tuhan
tidak ingin bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya mengikut atau menyembah Allah-Allah lain selain Dia. Karena Ia adalah Allah yang cemburu atau cemburu pada kitab Keluaran ayat 20 ayat 4 sampai 5. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Karena Aku pada masa itu banyak sekali allah-allah atau dewa disembah oleh orang-orang di sekitar Israel. Kita memang tidak jauh beda dengan orang Israel, sama seperti mereka. Kita pun memegang sebagian tentang Allah dan tindakan layaknya orang yang mengenal Allah. Allah sangat mengasihi manusia. Ia telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita sebagai orang percaya harus hidup bergantung kepada Tuhan. Menyerahkan setiap persoalan kita, dan yang paling penting adalah melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke kesimpulan. Dalam perjanjian lama ada beberapa nama yang disebutkan sebagai nama Allah, Elohim, Yahweh, dan Adonai. Allah memiliki banyak bagi bangsa Israel. Nama yang paling banyak disebutkan adalah nama Yahweh, 1823 kali dalam kitab. Namun nama Allah yang adalah nama Elohim. Jadi bangsa Israel percaya Allah adalah Allah di langit dan bumi. Begitu juga dalam bangsa sekitar Israel yang mempunyai ilah-ilah lain, tetapi hasil dari manusia sendiri yang mereka sembah dan dipuja oleh mereka dengan tujuan masing-masing. Jadi sekian tambahan dari saya kepada Bapak dosen. Baik, saya kira sudah semua ya, semua 2 orang kan atau berapa orang? Oh iya, maaf. Sebelumnya Iya Pak, kelompok 1 cuma Oke, saudara-saudara, kita sudah menyiapkan 2 penjelasan. Atas kesempatannya bertanya dari saudara yang mengatakan Asyir jadi aku yang secara saudara Gabriel terlebih dia dahulu akan selalu saudara ada Jusila. atau dia yang ada. Ya, baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Mengapa begitu banyak saudara dan semua lain yang mengatakan Asyir menjadi Yahweh yang secara alamiah berarti dia akan selalu ada atau dia yang aja. Apakah maksud dari terima kasih ini? Baru saudara, mengapa begitu banyak gelar Allah dan sebutan-sebutan lain dari Allah? Oke, Apakah bagi pemikiran dalam perjanjian lama Allah itu lebih dari satu? Jadi yang mau saya tanyakan Mungkin saja. Terima kasih. Saudara Adolf. ada saya Oke, selanjutnya saudara Gabriel, terima kasih. pernyataan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi yang mau saya tanyakan tentang imannya nabi sama dalam Allah. Jadi ada yang pengaruhi. Yang mana bisa menjadi pernyataan kenapa pengaruhi kredibilnya bukan nama Allah. Yang kedua, bagaimana penyebutan nama atau saat penggunaan nama kredibil. Dan diingatkan kembali
untuk menulisnya di komentar ya. Oke, baiklah, terima kasih saudara. Kami akan menanggapinya, menjawab setiap pertanyaan saudara, dan diingatkan kembali untuk menulisnya di kolom komentar ya. Waktu sedikit. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rafli. Bagaimana bangsa Israel menanggapi Allah di sekitarnya? Apakah mereka diam saja atau mereka mengikuti? Dan apa faktor mereka? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rafli. Allah yang dikenal mana bangsa Israel menanggapi Allah di sekitarnya, mereka percayai, apakah mereka diam saja atau mereka yang berhikmat di sekitarnya, dan apa faktor mereka melakukan sungguh ada bagi mereka. Jadi saudara, Allah yang sejak kenal bangsa Israel itu kita rasakan langsung, mereka percayai dengan itu adalah Allah yang benar ya. Asal seperti itu memiliki sungguh ada bagi mereka. Jadi di situ menjadi Allah yang sejarah bagi mereka, disebutkan rasakan langsung begitu. Nanti juga lah Esra diketahui bahwa orang bangsa Israel itu lain memiliki Taurat, kan? Nah, jadi di situ dia dituliskan atau disebutkan hukum bahwa bangsa yang benar Allah Esra yang satu ada kita lain, kita ada Allah lain kan? Aku perasaanmu kita lain di hadapanku, ada hukum. Jadi mereka adalah bangsa yang terhadap benar sekitarnya, begitu. Pasti mereka itu benar-benar taat dengan hukum, berbeda dengan Tuhan, berlawanan dengan mereka. Karena ini memang pernyataan yang tegas dalam hukum Taurat. Jadi ada Allah mereka terhadap bangsa Israel, begitu kan, sekitarnya, begitu kan. Jadi pasti mereka bisa saja berbeda pandangan, atau kita bilang dianggap berlawanan dengan mereka, bisa juga dianggap. Karena ini memang pernyataan yang tegas dalam hukum Taurat, memang tidak ada Allah. Kalau sudah selain Allah bangsa Israel, gitu kan, sama percaya gitu atau berbeda kepercayaan itu sudah saja. Bahkan dalam kehidupan bangsa Israel, kalau kita bilang dianggap musuh, mereka akan mengalami kesulitan karena perbedaan itu sebagai musuh gitu. Karena memangnya kemungkinan kalau bahkan itu sangat sulit, tiada mungkin sama percaya gitu atau berbeda kepercayaan itu udah sangat sulit. Yang lain itu kan dalam kehidupan bangsa Israel saja pun Israel nanti mereka akan mengalami kesulitan karena perbedaan itu. Mungkin sangat sulit. Kalau untuk menyatukannya kemungkinan atau bahkan itu sangat sulit ya kan. Gak mungkin bangsa Israel mau menyembah itu dan mereka atau musuh dari bangsa yang lain itu, karena mereka adalah menyembah bangsa Israel, menyembah Tuhannya bangsa Israel begitu. Itu mungkin sangat sulit, nggak neko-neko di Taurat itu, begitu ya. Terima kasih. Kalau menurut saya itu bisa menjadi perbedaan dan bisa dibilang permusuhan bagi mereka. Apakah mereka adalah tadi didengar dengan jelas Allah adalah Allah yang cemburu, begitu Rafli, nggak neko-neko hukum Taurat itu, begitu ya. Terima kasih. Jelas saudara, jelas. Terima kasih banyak. Ya saudara. Terima kasih kembali. Apakah penjelasan saya tadi akan mencoba menjawab pertanyaan didengar dengan jelas saudara Ezekiel?
Rafli. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada Jelas saudara, jelas. Terima kasih Allah banyak. sejarah yang disebutkan di saudara. situ, Terima tetapi kasih kembali. ada juga Allah yang cemburu. Dan saya juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Yesekiel. Keluaran di dalam kitab Perjanjian Lama buat bagi ada bukan hanya Allah yang ada di Allah sejarah yang disebutkan di situ, atau yang ada di bumi di bawah. Ada juga Allah yang ada di dalam air di bawah bumi. Allah yang pencemburu ini terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayat 4 yang isinya, janganlah buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan yang bisa saya di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi mungkin di sajian saya cuman mencantumkan istilah dua tersebut. Jadi Pertanyaan yang bisa saya jawab saudara Yesekiel. Terima kasih. Yang mempengaruhi munculnya nama Allah bagi bangsa Israel dan bangsa mereka menggunakan nama-nama tersebut. Adakah di saat-saat tertentu penggunaan nama itu? Jadi tadi dalam paper saya juga saya akan menjawab pertanyaan Gabriel. Apakah faktor yang mempengaruhi munculnya nama Allah bagi bangsa Israel dan bangsa mereka menggunakan nama-nama tersebut? Kehidupan manusia bahkan di saat-saatnya dan perjanjian lama itu. Nah, jadi nama itu dalam paper saya juga di itu sudah saya jelaskan. Katakanlah dapat membedakan atau apa yang melatar belakangi perlunya pentingnya nama bagi ungkapan Ibrani gitu ya, bagi orang ataupun kita katakanlah ini kehidupan manusia bahkan terkhususnya dalam perjanjian lama. Nah, jadi nama itu bangsa Israel sembah dengan bangsa lain. Nah, jadi katakanlah dapat membedakan bahwa atau banyak menunjukkan itu karena mereka pribadi merasakan bahwa Tuhan itu orang, ataupun kita katakanlah ini kepada Tuhan juga mereka itu supaya ada bedanya, berbeda Tuhan yang bangsa Israel sembah dengan bangsa lain. Nah, jadi mereka merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa atas bangsa itu karena mereka merasakan bahwa Tuhan itu Allah bersama mereka, benar-benar ada sama mereka dan dalam konteks yang berbeda. Elohim, saya begini, artinya Allah. Misalnya namanya tadi mereka merasakan bahwa begitu Tuhan itu benar-benar berkuasa atas bangsa Israel, atas dunia. Mereka menggunakan nama-nama tersebut karena Allah saat memang mereka meyakini gitu kan, atau Allah memang ada bagi Elohim. Jadi hanya Allah membedakan saja seperti nama-namanya tadi itu ada artinya begitu sesuai dengan apa yang mereka rasakan melihat. Jadi mereka menggunakan nama-nama tersebut benar-benar memang mereka meyakini adalah Allah yang benar. Allah memang benar ada bagi mereka. Hukum yang berasal dari Allah untuk membedakan saja bahwa Allah kami Allah yang seperti ini dan Allah itu bangsa lain juga melihat itu saja yang bisa perbedaan, dan mereka benar-benar tegas bahwa Allah bangsa Israel ini adalah Allah yang benar dan hukum Taurat itu adalah hukum yang berasal dari Allah. Baiklah, saya juga akan mencoba menjawab dari bahwa Allah itu saudari realita pencemburu gitu. Kenapa mungkin itu nama saja yang Yahweh tidak bisa saya disebutkan sampaikan. lagi, Terima kasih. diganti menjadi kata Adonai? Karena orang Israel menganggap nama Yahweh itu sangatlah kudus. Baiklah, saya juga akan mencoba menjawab dari pertanyaan saudari realita. Mereka kenapa membuat nama Yahweh tidak disebutkan lagi, diganti menjadi kata karena Adonai? Mereka menganggap karena itu sangatlah kudus. Orang Israel menganggap nama Yahweh itu sangatlah kudus. Mereka tidak berani menyebutkannya, takut menyebut nama sehingga Yahweh mereka tersebut. Dan membuat yang kedua, nama panggilan Tuhan Adonai yang tersebut dalam perjanjian, karena Tuhan yang mereka menganggap Allah itu sangatlah kudus adalah, dan mereka juga mungkin ketakut. Sedangkan yang Tuhan yang ditulis menyebutkan nama Yahweh tersebut kecil. Dan pertanyaan yang kedua, yang ada di sekitar bangsa Israel yang tertulis dalam perjanjian lama, yang Tuhan yang ditulis dengan huruf besar itu
adalah Yahweh. Sedangkan yang Tuhan yang ditulis dengan sebagian hurufnya yang kecil, itu adalah ilah-ilah yang ada di sekitar bangsa Israel. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Allah yang selalu ada bagi mereka. Allah yang selalu menyertai mereka, memilih mereka, dan selalu ada bagi mereka. Jadi Yahweh itu juga disebutkan dengan Eyeh atau Asher, bahwa menyatakan memang dia adalah Allah yang selalu ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman. Kami sudah menjawab kelima saudara-saudari yang sudah bertanya. Apakah di antara teman-teman yang sudah bertanya tadi ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau disanggah, dikritik, atau bahkan ditambahi? Kami persilahkan. Oke, baiklah ya. Terima kasih atas responnya. Jadi kami juga membuka sesi kedua ya, bagi teman-teman yang mau bertanya. Kami persilahkan langsung sebutkan namanya biar saya catat dan nanti bisa dituliskan pertanyaannya. Terima kasih. Saya penyaji. Oke, Saudara Rickson, apakah ada lagi? Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada atau masih menunggu, kita langsung saja kepada Saudara Rickson yang ingin bertanya. Pada Saudara Rickson, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada penyaji. Saya ingin bertanya, kalau kita berbicara tentang Allah bangsa Israel, kita tidak bisa terlepas dari Allah yang telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang mau saya tanyakan, bagaimana pengenalan bangsa Israel terhadap Allah pada saat mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir, ketika mereka juga menyembah Allah lain? Apakah mereka sudah mengenal Allah lebih dalam? Terima kasih.
Oke, Saudara Rickson, bolehlah dituliskan di kolom komentar ya untuk lebih jelasnya. Kami akan meresponinya, menjawabnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rickson. Kenapa ada Allah lain selain Allah pada bangsa Israel? Kejadian itu terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mungkin karena pemahaman beberapa orang Israel yang tidak mengenal siapa itu Allah, dan mereka membuat-buat atau tersesat menyembah Allah lain yang bisa dilihat di dalam kitab Perjanjian Lama. Bisa kita lihat contohnya itu seperti yang menyembah lembu emas. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Rickson sekaligus menambahi jawaban dari saudara rekan saya penyaji. Nah, bagaimana pengenalan bangsa Israel kepada Allah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan? Nah, saya dapat menyimpulkan pengenalan bangsa Israel itu akan Allah karena mereka merasakan atau mereka menikmati kehidupan bertuhan itu, punya Allah itu. Begitu pada awalnya atau sebelumnya juga mereka sudah mengenalnya dari para nenek moyang mereka, dari nenek moyangnya seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan itu sudah mereka terima dari naskah-naskah sejarah dan mereka sudah mengetahuinya gitu kan. Jadi bangsa Israel ini bisa kita katakan memang benar-benar bangsa yang tegas, bangsa yang enggak bisa kita katakan mereka serius gitu dalam menanggapi segala sesuatu. Misalnya sajalah kita ingat tentang peristiwa yang Nabi Musa mengambil 2 loh batu di Gunung Sinai. Nah, saat itu kan ada waktu yang kosong mereka rasakan ketika Nabi Musa naik. Jadi mereka ditinggalkan menunggu gitu kan. Nah, ternyata mereka merasa seperti bosan lah, kita katakan bosan, dan tidak kunjung datang Musa dari tempat Gunung Sinai itu gitu kan. Nah, apa yang mereka lakukan ketika apa reaksi mereka? Nah, jadi mereka mulai bosan dan juga mulai nggak percaya gitu kan. Macam nggak ada Tuhan itu lagi melalui Musa gitu. Karena mereka percaya Musa memang abdi Allah kan. Jadi karena nggak datang Musa, mereka merasa Tuhan itu udah meninggalkan mereka. Nah, jadi mereka mulai menyembah berhala ya, menyembah Baal
mendirikan patung-patung, lembu emas, segala macam, itu penyembahan berhala dilakukan mereka karena mereka merasa kekosongan dalam diri mereka. Gak ada Allah begitu. Mereka seperti ditinggalkan. Nah, jadi mereka mengenal Allah karena mereka merasakan kehadiran Allah itu. Nah, mungkin itu saja Saudara Rickson, kiranya bisa dipahami. Terima kasih. Kepada Saudara Rickson, apakah ada lagi yang mau ditambahi atau dikoreksi, kritik, saran? Menurut saya pas penyanyi. Oke, terima kasih Saudara. Dan bagi teman-teman semua, apakah masih ada yang mau bertanya? Kami masih buka kesempatan, dipersilahkan. Apakah tidak ada lagi? Oke lah, sepertinya memang tidak ada lagi. Jadi kami serahkanlah langsung kepada Bapak dosen mengambil waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan melalui sajian ini bisa didapatkan sesuatu ya. Nah, saya hanya mau melengkapi saja dulu tentang Allah Israel ini. Saya siapkan dulu apa ini, PowerPoint-nya sedikit bermanfaat. Oke, baik. Ya, jadi dalam Alkitab Ibrani ada tiga kata Ibrani yang digunakan untuk nama Allah, yakni yang pertama yang tetragrammaton. Tetragrammaton maksudnya adalah dengan 4 huruf mati ya. 4 huruf mati yang dimasukkan itu adalah Yahweh. Mungkin bisa dilihat di sini. Oke, ini ya. YHWH ini ya, ada 4 huruf mati. Itu yang dimaksud dengan tetragrammaton. Nah, ini seringkali disebut dengan Yehovah. Padahal sebenarnya kalau menurut vokalnya ini salah kalau Yehovah. Karena Charles Grierson mengatakan the real vocalization is almost certainly Yahweh. Jadi kalau berdasarkan vokalnya, dia harusnya berbunyi Yahweh, bukan Yehovah katanya. Kita kembali sini, kita perhatikan secara apa namanya? Secara literasi ini memang Yehovah. Ya, Yehovah penulisannya. Kalau perhatian sini ada seba, ada kamus. Bisa nggak dilihat? Bisa nggak dilihat dari situ? Terlalu kecil atau bagaimana?
Bisa dilihat? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, jadi pada tulisan itu ada vokal Yehuwah, ya. Nah, jadi secara literasi sepertinya memang Yehuwah, ya. Tapi kata ahli tadi itu lebih tepat kalau dipakai atau disebut dengan Yahweh, ya. Dan itu di dalam terjemahan, kalau dia bahasa Inggris dia menggunakan ini. Makanya hati-hati dengan penterjemahan ini, ya. Yahweh itu selalu diterjemahkan dengan Lord huruf besar, ya, atau nanti Tuhan, ya. Dalam Alkitab kita ini terjemahkan menjadi Tuhan. Ini untuk menjawab pertanyaan yang bisa kita ditanya. Tidak ditanya. Jadi kalau nanti kita menemukan dalam Bible, Holy Bible Lord yang besar begini, kemudian Tuhan dalam Alkitab seperti ini terjemahan Yahweh, ya. Dan Yahweh ini hanya dikenal di Israel, tidak dikenal bangsa-bangsa sekitar. Itu yang perlu penegasan dari penyaji sebetulnya. Jadi bangsa-bangsa sekitar tidak mengenal siapa itu Yahweh, hanya orang Israel yang mengenal Yahweh. Nah, itu istilah yang pertama. Dan ini adalah menurut mereka nama Allah yang sesungguhnya, Yahweh ini, ya. Yang kedua Adonai, yang ketiga Elohim. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa mereka takut? Ya, karena ada di dalam Imamat ini, Imamat 24 ayat 16 ada dituliskan, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilempari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah dihukum mati. Nah, gara-gara sebutan inilah makanya orang Israel tidak berani menyebutkan nama Yahweh. Kenapa? Karena dalam kitab suci mereka aslinya ini tidak ada tanda-tanda vokalnya. Dalam Alkitab Ibrani aslinya, yang asli, ya, yang dimiliki orang Israel yang paling tua lah, ini nggak ada huruf-hurufnya. Aslinya begini dia, huruf mati 44, makanya disebut tetragrammaton. Jadi kapan ini mulai ada apanya nih, vokalnya nih? Vokalnya ini mulai ada adalah ketika para rabi Yahudi mulai berusaha menerjemahkan, ya, menerjemahkan Alkitab Ibrani kepada Alkitab Yunani. Itulah Septuaginta. Karena orang-orang Israel yang muda yang sudah menggunakan bahasa Yunani sehari-hari, mereka dijajah Romawi, ya, pada zaman itu, mereka nggak mengerti lagi bagaimana bunyi daripada Yahweh ini, karena ini adalah nama dari yang sangat tua. Akhirnya dibunyikanlah tanda itu supaya mereka tahu membunyikan. Nah, karena itu dibutuhkan, dari mana dibutuhkan yang dia? Dari vokalnya Adonai, ya? Dari vokalnya Adonai, mungkin belum ada di sini, ya, Adonai. Mungkin nanti atau minggu depan bisa saya tunjukkan Adonai-nya, bagaimana Ibrani Adonai-nya. Di sini sepertinya belum terkopi dia. Nah, jadi dari vokalnya kata Adonai inilah diangkat ke Yahweh atau ditambahkan ke Yahweh, sehingga dia berarti Tuhan. Oke, kita lanjut saja, nanti penjelasannya akan ada. Jadi itu alasannya orang Israel tidak berani menyebut itu, karena ada hukumnya yang mengatakan kalau salah dia akan dihukum mati.
Maka orang-orang Yahudi segan dalam penyebutan nama yang pertama itu, nama Yahweh. Lalu mereka menambahkan kepada keempat konsonan tersebut huruf hidup vowel dari Adonai atau Elohim untuk membedakannya dari sebutan lain. Maka kata Yahweh selalu diterjemahkan dengan Lord, huruf besar ya, kapital semua dia, atau Tuhan dalam Alkitab. Ya. Sementara kedua nama lain yaitu Adonai dan Elohim diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, perhatikan. Tadi ada pertanyaan Sirelita, kapan dia huruf besar semua, kapan dia huruf kecil? Nah, ketika dia menggunakan kata Adonai, maka dia huruf besarnya hanya T. Dan Elohim itu diterjemahkan kepada Allah. Jadi dalam PL, Tuhan atau Lord adalah represent dari Yahweh. Dibaca mereka Adonai. Ya, orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi tidak berani menyebut ini seperti kita. Kalau kita kan Debata Jehovah, kan gitu ya. Kita berani menyebutkannya, naik Bata Jehovah. Bahasa Karo di Bata Yahweh. Di Bata Yahweh. Orang Yahudi sampai sekarang, orang Israel sampai sekarang, kalau ketemu ini, mereka mulutnya otomatis menyebutkan ini. Karena takutnya tadi kepada kesalahan itu. Sementara kata Lord, ya, Tuhan, ini adalah representasi dari Adonai. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris dia nanti L-nya huruf besar. Itu terjemahan dari Adonai. Nah, ada beberapa teks lagi yang bisa kita pelajari tentang ini. Dan di dalam PD, kata Tuhan itu hanya digunakan satu kali dengan kata Rabboni. Dan 5 kali disebut dengan despotes. Semuanya terjemahkan kepada Tuhan dan Master, katanya. Tapi selain itu juga ada kata Kurios yang ditujukan kepada Allah, kepada Kristus. Kata Tuhan Lord dalam ini mengindikasikan kepemilikan authority atau otoritas. Nah, nama-nama Allah dalam PL. Pertama tadi Elohim. Kalau Yahweh tadi sudah jelas ya, bahwa Yahweh itu hanya dikenal di kalangan Israel. Nah, dan sampai sekarang hampir tidak tahu apa arti Yahweh itu ya. Memang ada yang mencoba menafsirkan Ehyeh, Akser Ehyeh, bahwa nama Yahweh berasal dari kata Ibrani Haya. Haya itu adalah artinya hidup atau ada. Jadi Ehyeh itu dalam bentuk apa itu namanya? Lupa saya. Dalam bentuk Ehyeh dia imperfect ya, dalam bentuk imperfect orang pertama Ehyeh itu dia berarti aku ada yang terus akan ada. Apa? Aku hidup yang terus akan hidup. Itu arti Ehyeh itu. Dan dari situ ditafsirkan bahwa nama Yahweh itu adalah artinya dia hidup, dia ada. Atau dia yang hidup, dia yang ada. Itu arti Yahweh. Ya? Nah, Elohim ini adalah kata yang biasa di dalam bahasa Ibrani untuk menyebut Allah. Dalam bentuknya yang jamak biasa menunjuk kepada Allah orang kafir. Karena Allah orang kafir itu kan dalam bentuk dewa diri. Jadi bangsa-bangsa sekitar itu meyakini Allah mereka itu seperti masyarakat di dunia. Di atas sana, di surga sana ada komunitas dewa dewi menurut mereka. Nah, ketika mau menyebutkan dewa dewi itu, Allah yang banyak itu bisa dipakai juga Elohim, yang keberadaannya supranatural, ya?
atau kadang-kadang juga ini dipakai kepada para hakim di dunia ini. Tetapi ketika digunakan dalam maksud satu Allah atau Allah yang Esa, maka bentuknya menjadi singular, elwah. Ya. Jadi kalau yang dimaksudkan itu Allah yang Esa, maka dia disebut dengan elwah. Dan ini diyakini berasal dari warisan zaman dulu, dari prasejarah politeisme. Tetapi yang lebih mungkin adalah sebagai sebuah plural of majesty. Nah, jadi istilah Elohim ini itu dimaksudkan adalah satu Allah. Allah yang mulia, ya. Plural of majesty. Kemajemukan, kemuliaan, keagungan, kemegahan yang mulia, kemewahan, keluhuran dan kemuliaan. Seperti yang umum dalam bahasa Ibrani atau menandakan kepenuhan Allah. Nah, jadi ketika orang Israel memakai Elohim, artinya menjadi beda. Elohim yang di Israel itu adalah Yahweh. Elohim untuk bangsa-bangsa sekitar adalah Dewa Dewi atau Ilah, Allah Ilah atau Ilah Ilah, kan gitu ya? Yang berkomunitas itu, yang banyak itu. Tapi di Israel, dia berarti Yahweh. Nah, orang Israel memahami Elohim itu sebagai Allahnya Allah atau Allahnya para Allah. Itu perlu dituliskannya biasanya. Adalah Allahnya para Allah. Jadi bagi orang Israel mempercayai Elohim itu adalah Allahnya para Allah. Jadi semua Allah yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi itu berallahkan kepada Allah Israel, berallahkan kepada Allah Yahweh. Jadi dia tidak berarti jamak. Kejamakan itu kejamakan kemuliaan, ya, kemewahan tadi, keluhuran dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ingatkan, ini harus jelas kalian pahami. Jangan nanti kacau di dalam penjelasan atau dalam pengajaranmu atau dalam khutbahmu nanti, ya. Sekali lagi, kalau di Israel, kalau di bangsa-bangsa sekitar, Elohim itu adalah dimaksudkan komunitas para ilah, komunitas para dewa-dewi. Karena menurut mereka, bangsa-bangsa sekitar itu, Allah itu kawin mawin, lalu punya anak, punya keturunan. Kemudian ada pembagian tugas lagi di kalangan anak-anaknya, kan gitu. Di Israel yang namanya Elohim itu adalah Yahweh. Nah, Elohim itu menurut Israel atau orang Yahudi adalah Allahnya para Allah. Jadi dialah supra Allah itu apa? Supernya, yang mengatasi semua Allah yang ada di langit dan di bumi dan segala isinya, ya, atau di bawah bumi, dialah Allahnya. Yang kedua, El sebuah nama yang umum bagi suku-suku Semitik. Jadi bukan hanya Israel yang mengenal ini. Bangsa-bangsa lain juga mengenal ini. Suku-suku lain di Timur Tengah pun mengenal ini. Mereka memaksudkan El ini adalah the strong one atau sebagai pemerintah. Nama ini sebenarnya secara theologically tidak berkaitan dengan nama Elohim. Jadi tidak sama Elohim dengan El, hati-hati. Kalau Elohim itu kan jamak, ya, komunitas. Kalau El, the strong one,
Artinya ini satu dia. Inilah yang memerintah itu. Nama El ini sering dipakai dalam puisi dan nama pengganti. Sebaliknya dalam prosa hal ini jarang dipakai, kecuali digandingkan seperti El Shaddai. Sebagai Allah dari Betel. Ya? El Betel. Itu Allah dari Betel. Nah, Ibraninya ada tadi di atas, ini ya, Ha'il Betel, Ha'il Betel, Allah Betel ya. Nah, dialah sebagai Allah pencemburu, Al-Kanna, ya, El-Kanna, Allah yang pencemburu. Nah, El Shaddai, arti kata Shaddai tidak dapat dipastikan. Tetapi diduga akar katanya berarti to overthrow, ya, melemparkan, yang bisa berarti juga perusak, atau the destroyer, atau pemberi hujan, the rain giver, yang sering ditafsirkan sebagai gunungku, my mountain, atau Tuhanku, my Lord. Secara tradisional, nama itu menunjuk kepada Allah Maha Kuasa, God Almighty, atau Dia yang Maha Kuasa yang disebutkan dalam PD, Lukas 1 ayat 49. Shaddai sendiri sering digunakan dalam PL sebagai sebuah nama puitis Allah. Jadi untuk istilah-istilah puitis itu ya, poetical name of God, yang menunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalau ada istilah Yang Maha Kuasa itu maksudnya El Shaddai. Kemudian El Elyon yang berarti Allah yang Maha Tinggi, yang diduga berasal dari satu sumber khusus Pentateik, bukan dari sumber Yahwis, Elohis, atau Priester. Aslinya diduga berasal dari nama sebuah dewa orang Kanaan, tetapi dikenakan kepada Allah yang benar, yaitu Allah Yahweh. Nah, jadi kita lihat di sini dari penjelasan ini bahwa El Elyon ini adalah diadopsi ya, dari nama dewa orang Kanaan. Jadi itulah tadi, karena mereka hidup berdampingan bisa saling mengambil ya, saling menggunakan. El Olam yang berarti Allah yang kekal, yang hidup untuk selama-lamanya. Allah yang memiliki kekekalan dan yang berhak memberikan hidup yang kekal. Jadi dia tidak pernah mati atau tidak bisa mati karena dia Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Nah, oleh karenanya dia yang berhak juga memberikan kehidupan yang kekal. Begitu. Nah, masih banyak nama-nama ini. Kita bisa lihat dalam daftar ini. Ya, ini ada banyak daftar, terlalu kecil, perlu diperbesar sedikit. Kemudian bisa dilihat, ini yang sudah dijelaskan tadi, El Elyon, El Kanna, El Olam, El Shaddai. Nah, nama-nama lain sering digandeng lagi dengan Jehovah atau Yahweh. Ya, Yahweh.